Perkenalkan, nama saya Farhan Lawrence dengan NIM 220241150 dari kelas D7. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, Artificial Intelligence. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Kelompok 3, yang pertama ada Jason Masela, yang kedua ada Henrico Pakpahan, yang ketiga ada Petran Ivan Manziga, dan keempat ada Farhan Lawrence atau saya sendiri. Pemodelan dalam MSS atau Management Support System. Yang pertama ada model statistik atau analisis regresi, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pre-program dalam tools software pengembangan DSS atau Decision Support System. Yang kedua adalah model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFDS. Yang ketiga, model optimasi dibuat menggunakan model management science yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Aspek dalam pemodelan. Pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Siapa membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Lanjut, aspek dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel dapat dikontrol, dan lain-lain. Kedua, perkiraan atau forecasting. Penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya model, dan selanjutnya lagi manajemen model. Berbagai jenis model. Kategori, proses dan tujuan, dan teknik-teknik representatif. Pada bagian kategori, pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Dalam proses dan tujuan menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik-teknik representatif, tabel keputusan maupun pohon keputusan. Kedua, pada bagian kategori, optimalisasi via algoritma. Pada bagian proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Pada bagian teknik-teknik representatif, model pemrograman matematika linear, dan lainnya, model jaringan. Yang ketiga, pada bagian kategori optimalisasi via rumusan analitik. Pada bagian proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Pada bagian teknik-teknik representatif, beberapa model inventor. Kita lanjut, berbagai jenis model. Ada kategori, proses dan tujuan, dan teknik-teknik representatif. Pertama, simulasi. Pada bagian kategori dan pada bagian proses dan tujuan menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Pada bagian teknik-teknik representatif, beberapa tipe simulasi. Kedua, heuristik. Pada bagian proses dan tujuan menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Pada bagian teknik-teknik representatif, pemrograman heuristik, dan sistem paket. Selanjutnya, model prediktif. Proses dan tujuan memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Pada bagian teknik-teknik representatif, model forecasting, analisis Markov. Selanjutnya, model lainnya. Proses dan tujuan memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Teknik-teknik representatif, pemodelan keuangan, waiting lines. Model statis dan dinamis. Pertama ada analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semua terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contohnya, pendapatan triwulan per tahun, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun. Di mana data, input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Pertama, bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Kedua,
Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Selanjutnya, situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Selanjutnya lanjut, pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama kepastian, yang kedua ketidakpastian, dan yang ketiga risiko. Selanjutnya, sini terdapat 3 kategori tadi, itu pasti, risiko, dan tidak pasti, atau kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Jika pengetahuan bertambah, maka pengetahuan lengkap atau pasti, dan risiko jika pengetahuan berkurang atau tidak pasti atau diabaikan total. Bisa lanjut, diagram pengaruh. Representasi grafik dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standarnya C4 sama dengan variabel keputusan, lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, oval variabel hasil atau hasil akhir. Diagram pengaruh. Variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh hubungan pasti dan ketidakpastian dan risiko. Contoh diagram pengaruh dalam model laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Selanjutnya pendapatan sama dengan unit terjual dikalikan dengan unit harga. Selanjutnya unit terjual sama dengan 0,5 dikalikan dengan jumlah yang digunakan dalam iklan. Selanjutnya pengeluaran unit cost dikalikan dengan unit terjual ditambahkan dengan biaya tetap. Contoh diagram pengaruh, sini jumlah yang digunakan dalam, selanjutnya menuju ke unit terjual, dan unit terjual menuju ke pendapatan, dan selanjutnya juga ada unit harga menuju ke pendapatan, dan pendapatan menuju ke laba. Sini juga ada biaya unit dan biaya tetap yang menuju ke pengeluaran, dan pengeluaran menuju ke laba. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara sistematis. Contoh, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Kiraan, jika pertumbuhan ekonomi sangat kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Selanjutnya, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan hasil 3%, saham akan rugi 2%, dan deposito akan berjangka 6,5%. Selanjutnya, tabel keputusan. Kondisi ilmiah atau variabel tidak dapat dikontrol. Pertama, alternatif. Bagian alternatif ada obligasi dengan pertumbuhan kuat dengan 12% dan stagnasinya 6%, dan juga inflasinya 3%. Kedua, saham pertumbuhan kuat 15%, stagnasinya 3%, dan inflasinya minus 2%. Selanjutnya CD, pertumbuhan kuatnya 6,5% dan stagnasinya 6,5% juga, serta inflasinya 6,5% juga. Pohon keputusan. Alternatif penempatan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Dan yang kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Masih dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bertrand Tiffany Mazega dengan NIM 22024-147. Jadi saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari teman saya, yang mana struktur umum model kuantitatif. Di sini ada variabel yang tidak dapat dikontrol, kemudian ada variabel keputusan, hubungan matematik,
dan variabel hasil. Kemudian optimasi dengan pemrograman matematis. Asumsi hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Kemudian yang kedua, hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty. Research digunakan menurut perilaku ekonomi. Linear programming, blending problem. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengeceran. 2. Untuk membuat cat symbol dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level Hue paling tidak 250 derajat. 3 level brilliance dan Hue ditentukan oleh dua formula, alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ketika yang sama. Kemudian 1 ons berat kain dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cat. Namun demikian, Hue diatur seluruhnya oleh jumlah alfanya. 1 ons darinya menghasilkan 3 derajat Hue dalam 1 drum cat. Biaya alfa adalah 45 sen per ons dan biaya beta adalah 12 sen per ons. Asumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya resource. Maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alfa dan beta yang harus dipenuhi untuk membuka setiap drum cat. Kemudian perumusan blending problem. Decision variabelnya adalah X1 sama dengan alfa yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum cat. X2 jumlah beta yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum cat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 drum cat. Jika biaya alfa adalah 45 sen per ons dan jika X1 ons digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu, untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 45 kali 1 ditambah 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena ons alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan atau brightness 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Untuk membuat level Hue paling tidak 250 derajat, efek dari alpha atau sendirian pada Hue dapat ditulis sebagai berikut. Disuplai oleh alpha 3x1 ditambah disuplai oleh beta 0x2 lebih dari atau sama dengan permintaan 250. Kemudian cost coefficient Z sama dengan 45x1 ditambah 12x2 decision variable. Berdasarkan batasan-batasan linear, 1x1 ditambah 1x2 lebih dari atau sama dengan 300. 3x1 ditambah 0x2 lebih dari sama dengan 250. 3x1 tambah 0x2 dan 1x1 ditambah 1x2 itu termasuk dalam input output coefficient, sementara 300 dan 250 termasuk dalam capacity of requirements. Perumusan umum dan istilah. Optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Coefficient dari objective function menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Constraint atau batasan. Maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Coefficient input-output atau teknologi.
Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. Ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource, ditampilkan pada sisi kiri batasan. Capacity atau kapasitas. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah. Berada pada sisi kanan batasan, sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum. Linear programming. Contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada planning problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Dapat dilihat seperti gambar. Ringkasan trading problem diformalisasikan sebagai berikut. Temukan X1, X2 yang minimalisasikan Z sama dengan 45 X1 ditambah 12 X2 dengan batasan 1x1 tambah 1x2 lebih dari atau sama dengan 300, 3x1 tambah x2 lebih dari atau sama dengan 250. Solusi yang dihasilkan oleh komputer: x1 83.333, x2 216.667. Biaya total adalah $63,50. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelas Marcella dari kelas 57 dengan NIM 2209144. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi kami dengan judul simulasi. Yang pertama, pengertian simulasi. Dalam konteks MSS, simulasi adalah teknik yang digunakan untuk meniru perilaku atau operasi dari suatu sistem nyata menggunakan model komputer. Simulasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan skenario what if atau percobaan pada model sistem tersebut tanpa harus mengganggu operasi nyata. Ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan karena memungkinkan manajer atau pengguna lain untuk memahami dampak dari berbagai keputusan atau perubahan dalam sistem sebelum mengimplementasikannya secara nyata. Yang kedua, karakteristik utama. Yang pertama, meniru kenyataan. Simulasi dalam MSS tidak hanya mempresentasikan kenyataan, tetapi juga meniru atau memodelkan perilaku sistem nyata. Proses simulasi menciptakan versi yang disederhanakan dari sistem asli, memungkinkan analisis dan pengujian yang lebih efisien. Yang kedua, penyederhanaan sistem nyata. Karena sistem nyata seringkali kompleks, simulasi menyederhanakan elemen-elemen tertentu untuk menciptakan model yang masih relevan, tetapi lebih mudah dianalisis. Ini berbeda dengan model statis yang mungkin hanya menampilkan sistem apa adanya, tanpa dinamisasi. Ketiga, percobaan dengan variabel. Simulasi melibatkan eksperimen dengan nilai-nilai variabel, baik decision variable maupun uncontrollable variable. Ini memungkinkan pengguna menguji berbagai skenario untuk memahami dampaknya terhadap hasil atau output sistem. Yang keempat, pengamatan output. Salah satu tujuan utama simulasi adalah untuk mengamati bagaimana perubahan pada variabel-variabel input mempengaruhi hasil atau output sistem. Dengan demikian, simulasi menjadi alat pengambilan keputusan yang memungkinkan prediksi hasil tanpa perlu mencoba perubahan pada sistem nyata. Keuntungan simulasi. Pertama, pengujian yang aman dan hemat biaya. Simulasi memungkinkan pengujian berbagai skenario tanpa harus mengganggu sistem nyata, sehingga menghemat biaya dan mengurangi risiko operasional. Kemampuan mengatasi kompleksitas. Simulasi memudahkan penggabungan berbagai hubungan dan ketergantungan dalam sistem yang kompleks, sehingga dapat menangani sistem yang dinamis dan rumit. Sifat deskriptif dan fleksibel. Simulasi bersifat deskriptif, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan what if dan bereksperimen dengan skenario yang berbeda tanpa mengikuti aturan baku. Kemudian, pengambilan keputusan lebih cepat. Dengan simulasi, manajer dapat menggunakan pendekatan trial and error dengan lebih cepat, karena hasil simulasi tersedia dalam waktu singkat, mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemudian, pengurangan risiko. Dengan menggunakan simulasi untuk menguji keputusan sebelum diimplementasikan di sistem nyata, risiko kegagalan dapat diminimalkan. Kemudian, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Pembuatan simulasi memaksa komunikasi yang lebih baik antara pembuat sistem dan manajer, sehingga menghasilkan kolaborasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.
Kemudian pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem. Simulasi membantu manajer memahami bagaimana elemen-elemen sistem bekerja dan berinteraksi, meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem. Penyesuaian dan pengoptimalan yang mudah. Simulasi memungkinkan pengujian berulang dari berbagai skenario untuk menemukan solusi terbaik, sehingga manajer dapat melakukan penyesuaian tanpa merusak sistem nyata. Dapat digunakan di berbagai industri. Simulasi dapat diterapkan di berbagai industri, termasuk manufaktur, pelayanan, kesehatan, dan keuangan, menjadikannya alat yang serbaguna untuk beragam kebutuhan. Yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data. Hasil simulasi memberikan data yang kuat dan mendalam, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang konkret dan teruji dari simulasi. Kemudian kerugian simulasi. Yang pertama, biaya dan waktu pengembangan yang tinggi. Membangun model simulasi yang akurat sering memerlukan investasi besar dalam hal biaya, waktu, dan juga sumber daya. Pengembangan model yang kompleks bisa memakan waktu lama, serta membutuhkan tenaga ahli dan perangkat keras yang khusus. Yang kedua, keterbatasan akurasi. Hasil simulasi sangat bergantung pada kualitas model yang digunakan. Jika model tidak mencerminkan sistem nyata dengan baik atau memiliki asumsi yang salah, hasilnya bisa tidak akurat dan menyesatkan. Yang ketiga, kesulitan dalam menganalisis semua variabel. Simulasi seringkali tidak dapat menangkap semua variabel dan dinamika yang ada di dunia nyata, terutama dalam sistem yang kompleks atau tidak terduga. Hal ini bisa mengatasi kemampuan simulasi untuk memberikan hasil yang komprehensif. Kemudian validasi yang sulit. Memvalidasi keakuratan simulasi bisa menjadi tantangan karena model hanyalah penyederhanaan dari sistem nyata. Memastikan bahwa hasil simulasi benar-benar representatif terhadap realitas bisa sulit dilakukan, terutama jika tidak ada data pembanding yang jelas. Kemudian metodologi simulasi. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, membangun model simulasi. Yang ketiga, testing dan validasi model. Yang keempat, desain percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, evaluasi hasil. Dan yang terakhir, implementasi. Yang pertama, tipe simulasi. 1. Simulasi probabilistik. Distribusi diskrit. Distribusi ini digunakan ketika terdapat sejumlah nilai yang terbatas atau terpisah yang dapat diambil oleh variabel acak. Contohnya dalam jumlah produk yang dipesan dalam masalah inventory yang hanya bisa bernilai yang hanya bisa bernilai bulat 1, 2, 3 dan lain-lain. Kemudian distribusi kontinu. Distribusi kontinu digunakan ketika variabel acak dapat mengambil nilai dalam rentang yang tak terbatas atau sangat banyak. Nilai-nilai ini mengikuti fungsi densitas probabilitas tertentu. Distribusi normal adalah contoh paling umum dari distribusi kontinu. Yang kedua, simulasi bergantung waktu, time dependent, dan simulasi tak bergantung waktu, time independent. Dalam simulasi bergantung waktu menjadi elemen yang sangat penting. Perilaku sistem diperhatikan secara dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Dan kita perlu mengetahui kapan tepatnya suatu kejadian atau perubahan terjadi. Dalam simulasi tak bergantung waktu, kejadian atau hasil dapat diperoleh tanpa perlu mengetahui waktu spesifik kapan suatu terjadi. Sistem dianalisis secara statik atau dalam keadaan seimbang steady state, di mana waktu tidak menjadi faktor yang penting. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Papahan, NIM 2024146. Di sini saya sudah melanjutkan dari teman saya. 3. Simulasi visual. Simulasi visual memanfaatkan grafik dan animasi untuk mempresentasikan hasil simulasi, meningkatkan interaksi dan pemahaman pengguna serta membantu dalam penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi. Simulasi probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut menjadi prosedur Monte Carlo. 1. Tentukan ukuran kinerja. Identifikasi ukuran kinerja sistem yang ingin dianalisis. Jika perlu, rumuskan dalam bentuk persamaan matematis. 2. Gambarkan sistem, modelkan sistem dan identifikasi elemen probabilistik yang relevan serta distribusi probabilitasnya. 3.
Bangun distribusi probabilistik kumulatif. Buat distribusi kumulatif untuk setiap elemen stokastik yang telah diidentifikasi. 4. Tentukan representasi bilangan. Pilih format bilangan yang sesuai dengan distribusi probabilistik kumulatif. 5. Ambil contoh acak. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas yang telah dibangun, baik melalui bilangan acak atau tabel bilangan acak. 6. Catat ukuran kinerja. Hitung dan catat ukuran kinerja serta sistem berdasarkan nilai acak yang diperoleh. Evaluasi varian dari ukuran kinerja tersebut. 7. Ulangi untuk stabilitas. Jika diperlukan, ulangi langkah 5 dan 6 hingga ukuran kinerja sistem stabil. 8. Ulangi untuk alternatif. Terapkan langkah 5-7 untuk berbagai alternatif solusi atau desain sistem. 9. Evaluasi hasil. Hitung nilai ukuran kinerja dan interval kepercayaan (confidence interval) untuk alternatif yang diinginkan. Program heuristik. Pengertian program heuristik. Pemrograman heuristik adalah pendekatan dalam pemecahan masalah yang menggunakan metode berbasis aturan atau strategi praktis untuk menemukan solusi yang cukup baik, meskipun tidak selalu optimal. Metode ini sering digunakan ketika masalah terlalu kompleks atau waktu yang tersedia tidak memadai untuk mencari solusi optimal yang pasti. Beberapa hal dalam pemrograman heuristik. 1. Strategis praktis. Heuristik melibatkan aturan atau prosedur praktis yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efisien. Alih-alih mencari solusi optimal, heuristik mencari solusi yang cukup baik dalam waktu yang wajar. Solusi cukup baik. Solusi yang dihasilkan melalui pendekatan heuristik biasanya berada dalam jangkauan 90% hingga 99,99% dari solusi optimal yang sebenarnya. Ini berarti solusi heuristik tidak selalu optimal, tetapi seringkali cukup memadai untuk kebutuhan praktis. 3. Fleksibilitas. Heuristik dapat disesuaikan untuk berbagai jenis masalah dan sering digunakan dalam situasi di mana informasi lengkap atau solusi yang optimal tidak tersedia. Metodologi heuristik. Definisikan masalah, identifikasi tujuan dan batasan masalah serta klasifikasikan elemen-elemen masalah. Analisis karakteristik. Pelajari elemen masalah dan buat aturan untuk memilih elemen secara efisien. Kembangkan heuristik. Buat aturan seleksi dan desain fungsi tujuan untuk mengevaluasi solusi. 4. Implementasi. Terapkan aturan dan fungsi tujuan untuk mencari solusi menggunakan metode heuristik. Evaluasi dan penyesuaian. Tinjau hasil, evaluasi efektivitas, dan sesuaikan heuristik jika diperlukan. Analisis hasil. Bandingkan solusi yang dihasilkan dengan solusi optimal atau yang diharapkan dan lakukan iterasi untuk perbaikan. Kapan harus menggunakan heuristik? 1. Masalah kompleks atau besar. 2. Keterbatasan waktu. 3. Informasi terbatas. 4. Kinerja sistem yang tidak memadai. 5. Masalah yang tidak memiliki solusi optimal yang jelas. 6. Perubahan dinamis. 7. Model yang tidak terdefinisikan dengan baik. Keuntungan heuristik. 1. Efisien waktu. 2. Pengurangan kompleksitas. 3. Sumber daya yang lebih sedikit. 4. Fleksibilitas. 5. Kemampuan penyesuaian. 6. Kinerja yang memadai. 7. Implementasi yang sederhana. Masalah-masalah dalam penggunaan heuristik. 1. Keterbatasan enumerasi. Heuristik yang melibatkan enumerasi semua kemungkinan kombinasi seringkali tidak praktis
untuk masalah yang besar dan kompleks, karena jumlah kombinasi bisa sangat besar, sehingga menyulitkan pencapaian solusi. Kedua, keputusan sekuensial. Heuristik yang mengandalkan keputusan sekuensial mungkin gagal mengantisipasi konsekuensial jangka panjang dari setiap keputusan yang dapat mengarah pada solusi suboptimal jika efek keseluruhan tidak diperhitungkan. 3. Solusi lokal optimal. Heuristik seringkali cenderung menemukan solusi lokal optimal yang baik dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu merupakan solusi terbaik secara keseluruhan atau global. Ini karena heuristik mungkin tidak mempertimbangkan semua kemungkinan atau kombinasi yang lebih luas. 4. Perspektif global. Meskipun heuristik sering berusaha memberikan solusi yang terbaik, mereka mungkin tidak selalu memiliki perspektif global yang lengkap, yang dapat mengakibatkan solusi yang tidak optimal jika dibandingkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan seluruh ruang solusi. 5. Kualitas solusi yang bervariasi. Heuristik tidak selalu menjamin kualitas solusi yang konsisten. Hasilnya dapat bervariasi tergantung dari implementasi, parameter yang dipilih, dan masalah spesifik yang dihadapi. Kesimpulan, model dalam sistem pendukung keputusan atau DSS memainkan peran penting dalam dan dapat berupa statis atau dinamis. Manajemen modal mirip dengan manajemen data. Analisis dilakukan di bawah kondisi uncertainty, risiko, atau uncertainty. Optimasi sering dilakukan dengan pemrograman matematis, di mana linear programming atau LP adalah metode dasar untuk alokasi optimal sumber daya dengan batasan. Simulasi digunakan untuk situasi kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan optimasi biasa, meskipun tidak menjamin solusi optimal. Pemrograman heuristik menawarkan solusi yang praktis berdasarkan rule of thumb ketika solusi optimal sulit dicapai. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.